daerah pemilihan atau yang lebih dikenal dengan Dapil yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe mengalami perubahan dari sebelumnya, sesuai dengan keputusan KPU RI nomor 6 tahun 2023. Hal ini dibenarkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Divisi Teknis Penyelenggara Jack Seba, ketika dikonfirmasi dirinya mengatakan penetapan perubahan dapil adalah keputusan KPU Pusat. KPU Kabupaten sesuai aturan hanya memasukkan usulan dan kemarin KPU Sangihe sesuai tahapan sudah memasukkan 2 opsi usulan daerah pemilihan, yaitu yang pertama opsi existing atau yang opsi yang dipakai pada pemilu sebelumnya, dan yang kedua adalah opsi dapil yang disetujui oleh KPU Pusat sekarang ini. Kami perlu menjelaskan tentang daerah pemilihan dapil dan alokasi kursi anggota Dewan, anggota DPR di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Itu telah ditetapkan dalam PKPU 6 tahun 2023. Bisa dikatakan dapilnya berubah dengan dapil yang kemarin di pemilu sebelumnya. Perlu disampaikan bahwa dalam PKPU kemarin yang mengatur tentang dapil, itu kewajiban KPU kabupaten kota itu menyampaikan usulan, karena dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu kewenangan untuk menetapkan dapil itu adalah KPU RI, sehingga kewajiban KPU kabupaten kota itu menyampaikan usulan, dan usulan itu diminta lebih dari 1 dan paling banyak 3. Ya, jadi di Kabupaten Kepulauan Sangihe kemarin menyampaikan 2 alternatif. Alternatif yang pertama itu adalah existing yang berlaku di tahun 2019. Alternatif kedua itu dapil satunya Tahuna Barat, Tahuna Timur dan Manganitu. Di dapil 2 rancangannya Kendahe, Kepulauan Marore, Tabukan Utara, Nusa Tabukan, dan Tabukan Tengah. Untuk rancangan dapil 3 Tamako, Manganitu Selatan, Tatuhareng, Tapsel Tra, Tapsel Teng, dan Tapsel. Lanjutnya, proses pengusulan ini dilakukan sesuai aturan KPU, dilakukan dengan melakukan uji publik kepada 150 orang dari berbagai elemen masyarakat dan dibagi dalam 2 kelompok, dan kami sampaikan desain dapil dan kami meminta tanggapan, usulan, masukan, dan semua itu dituangkan dalam notulen rapat, dan hasil itulah yang dibawa ke KPU Pusat. Pengusulan ini kami lakukan berdasarkan peraturan KPU tentunya. Itu dilakukan uji publik. Waktu itu kami mengundang itu setelah kami menginventarisir 150 orang dari berbagai elemen masyarakat, dan dibagi menjadi menjadi dua kelompok. Pertama 75 orang dan di hari kedua itu 75 orang. Itu yang kami undang dari berbagai elemen. Pada waktu itu kami menyampaikan desain seperti itu dan kami minta tanggapan dari masyarakat. Dan KPU Kabupaten Sangihe pada waktu itu tidak memberikan argumentasi apapun. Ya, mulai pada proses uji publik
kami memberikan keleluasaan kepada semua yang diundang itu untuk menyampaikan tanggapan, pendapat, usul dalam dua desain ini. Ya. Jadi desain yang pertama dari kelompok, yaitu dari partai politik, ada menyampaikan secara tertulis dan itu kami sampaikan ke KPU RI, dan semua pendapat yang disampaikan tidak ada satupun yang tidak kami tuangkan di dalam notulen uji publik waktu itu. Sehingga kami meminta kepada teman-teman sekretariat, para staf untuk merekam semua dinamika proses uji publik pada waktu itu, dan titik komanya itu dituangkan dalam notulen rapat. Dan hasil itulah yang kami sampaikan ke KPU RI, dan pada saat pembahasan di penyampaian di tingkat pusat di KPU RI itu secara akumulatif itu disampaikan oleh Ketua Divisi Teknis Provinsi Sulawesi Utara untuk 15 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara. Ya. Dan telah keluar pada PKPU nomor 6 tahun 2023, ternyata yang alternatif 2 ini yang ditetapkan di dalam PKPU 6 ini. Jadi Dapil 1 menjadi Tahuna Barat, Tahuna Timur, dan Manganitu. Dapil 2 Kendahe, Kepulauan Morore, Nusa Tabukan, Tabukan Utara, Tabukan Tengah. Dapil 3 Tabukan Selatan, Tabukan Selatan Tengah, Tabukan Selatan Tenggara, Manganitu Selatan, Tatuareng, dan Tamako. Kembali dirinya menegaskan, saat pelaksanaan uji publik tidak dilakukan pengambilan voting suara, kami menghindari jika dilakukan voting dan didapat suara terbanyak, tetapi yang disetujui KPU pusat lain dari hasil yang di-voting di daerah, ini akan menjadi masalah baru nantinya. Ini yang coba kami hindari. Dirinya menambahkan, dengan diberlakukannya dapil yang baru ini dapat memudahkan pelayanan suplai surat suara serta meminimalisir kasus tertukarnya surat suara antar pulau yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jadi di rapat pada waktu itu di uji publik, kami tidak melakukan meminta voting. Yang hadir pada waktu itu memilih mana, sebab kami menyadari bahwa KPU itu kan mengurus hal demokrasi. Ya, jadi orang mengidentikan kalau demokrasi itu dengan voting-votingan. Ketika dia suara terbanyak, ya dianggap itu menang. Yang kami hindari, kami khawatirkan jangan ketika di sini kita melakukan voting, suara yang terbanyak justru keputusan KPU pada suara yang sedikit. Sehingga kami menghindari dari itu, dan kami murni menyampaikan itu dinamika yang terjadi di 2 hari pada tanggal 7 Desember dan tanggal 8 Desember tahun 2022 di lantai 2. Kalau ditanyakan apa positifnya kalau di alternatif 2 ini dilaksanakan dalam peran KPU dalam melaksanakan tahapan nanti, ya di sini yang paling menonjol adalah soal kerawanan pertukaran surat suara. Itu bisa dihindari karena katanya kemarin-kemarin itu pernah terjadi surat suara yang di Pulau Kawaluso dengan Matutuang di daerah Marore, ya karena dimuat dalam satu kapal kan, ya katanya begitu, saya belum itu. Maka dengan adanya pembagian dapil ini, maka Tahuna itu tidak ada kepulauan kan, yang ada di kepulauan adalah di dapil 2 dan dapil 3, sehingga dalam pendistribusian
surat suara itu tidak akan mendapatkan permasalahan tertukarnya surat suara di khususnya dalam pemilihan anggota DPR di kabupaten. Ya, karena ketika dimuat di atas kapal yang akan mengangkut itu sama kan, yaitu untuk anggota DPR kabupaten itu hanya di dapil 2 yang ke barat dan ke arah utara. Ya. Kalau dapil 3 tentunya ke selatan, jadi ini tidak mungkin akan tertukar karena memang jika situasi dalam kondisi cuaca yang tidak baik ataupun malam ini berpotensi memang akan terjadi pertukaran, tapi ini menjadi dengan adanya ini potensi itu bisa diminimalisirkan.